Malaysia klaim tolak tawaran uji coba dari Brasil dan Argentina. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM Datuk Hamidin Mokhtar mengklaim bahwa pihaknya menolak tawaran uji coba dari timnas Brazil dan timnas Argentina untuk melawan timnas Malaysia. Datuk Hamidin mengatakan bahwa petinggi dari Asosiasi Sepak Bola Brazil JPF sudah menyatakan minatnya kepada FAM untuk mempertemukan Brazil dengan timnas Malaysia. Datuk Hamidin mengungkapkan bahwa pelatih Malaysia Kim Pan-gon menolak kemungkinan untuk berhadapan dengan Brazil. Media negeri jiran The Star mengabarkan bahwa Kim Pan-gon lebih ingin timnas Malaysia menghadapi lawan yang sepadan demi peluang lebih besar meraih poin demi memperbaiki ranking FIFA. Sebelum melawan timnas Indonesia, Argentina juga disebut Datuk Hamidin juga tertarik untuk berlatih tanding dengan Malaysia, namun tidak mendapatkan restu dari Kim Pan-gon. Emil Audero terpantau follow Instagram Erick Thohir. Kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi terpantau mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar itu lantas membuat banyak pihak menilai hal tersebut sebagai tanda bahwa Emil masih tertarik untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela timnas Indonesia. Sebab meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil belum pernah bermain untuk timnas senior manapun. Emil tercatat hanya pernah membela timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain termasuk Indonesia. PSSI pun pernah mendekati Emil pada 2016 silam, namun kiper berkeluarga negara Italia tersebut memilih untuk menolak penawaran itu. Sebab Emil masih percaya dapat menembus timnas Italia. PSSI sepakat dengan Thomas Doll terkait direktur teknik asal Jerman. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mendukung PSSI untuk mendatangkan direktur teknik dari Jerman. Ketua PSSI Erick Thohir direncanakan akan terbang ke Jerman dalam waktu dekat untuk melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman DFB yang juga mencakup rekomendasi direktur teknik. Sebelumnya Thomas Doll yang juga berasal dari Jerman membanggakan orang-orang Jerman yang disebutnya mempunyai keahlian di berbagai bidang sepak bola, bukan hanya sebagai pelatih. Thomas Doll yakin PSSI akan mendapatkan berbagai keuntungan dengan mendatangkan direktur teknik dari Jerman, termasuk dari etos kerja dan profesionalitas. PSSI isyaratkan Piala Indonesia vakum lagi. Piala Indonesia masih mati suri. Turnamen pendamping kompetisi itu sudah vakum selama 4 tahun. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga juga mengisyaratkan bahwa Piala Indonesia tidak akan digelar pada musim 2023-2024. Sejak PSM Makassar menjadi juara untuk musim 2018-2019 setelah mengalahkan Persija Jakarta di babak final, Piala Indonesia seolah hilang di telan bumi. Arya mengungkapkan bahwa PSSI hanya berencana untuk memutar turnamen pramusim khusus Liga 2 dan Liga 3 pada Juli atau Agustus 2023 sebelum kompetisi kasta kedua dan ketiga dimulai pada September tahun ini. Arya beralasan bahwa timeline sepak bola pada tahun ini hingga tahun depan sudah sangat padat sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi pemain. Berkandang sementara di Stadion Dipta, Arema FC harap ada dukungan supporter. Jadwal PRI Liga 1 2023-2024 sudah bocor ke publik. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia akan dimulai tepat waktu pada 1 Juli 2023. Dari jadwal tersebut diketahui Arema FC menggunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebagai home base sementara dalam mengarungi PRI Liga 1. Sebab Stadion Gajayana yang sempat diajukan sampai saat ini belum dilakukan renovasi. Beberapa hal seperti penerangan dan kursi stadion masih belum memenuhi syarat. Manajemen Arema FC masih berharap setelah menggelar 3-4 pertandingan kandang di Bali, mereka akan kembali ke Malang. Namun demikian, tim pelatih Arema yakin timnya sudah berpengalaman jadi tim musafir. Sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, Arema harus bermain di luar Malang dan tanpa penonton. Sanksi itu sudah selesai musim lalu, sehingga tim pelatih berharap ada supporter yang memberi dukungan ketika Arema berlaga. Skuad Persib dijadwalkan jalani tes medis sebelum arungi Liga 1. Seluruh skuad Persib Bandung rencananya akan menjalani tes medis pada Sabtu 3 Juni 2023 dan Minggu 4 Juni 2023 untuk persiapan latihan perdana guna menghadapi kompetisi Liga 1 2023-2024 yang akan dimulai pada awal Juli 2023 nanti. Pasukan Luis Mia ini rencananya akan mulai latihan bersama pada Senin 5 Juni 2023 di Stadion Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung atau Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Kota Bandung. Persib Bandung akan melakoni partai perdana PRI Liga 1 2023-2024 pada 2 Juli mendatang dengan menjamu Madura United di kandang sendiri. Adapun yang akan dites kepada setiap pemain yakni darah, urin, kemudian rekam jantung, fungsi hati, fungsi ginjal, termasuk otot dan tulang akan dites semua.
PSIS resmi datangkan pemain misterius Timor Leste. PSIS Semarang akhirnya mengumumkan striker timnas Timor Leste Paulo Galo Freitas sebagai rekrutan asing pertamanya di bursa transfer BRI Liga 1. Pemain ini bakal mengisi slot Asia Tenggara untuk musim depan. Sebelum resmi mendapatkan kontrak, Paulo Galo Freitas harus menjalani sejumlah tahap, utamanya berkaitan dengan tes medis dan fisik yang menjadi prosedur perekrutan pemain PSIS Semarang. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi berharap Gali bisa memberikan opsi tambahan di lini serang Mahesa Jenar. Sebelumnya sudah ada 3 pemain asing di posisi ini setelah Paulo Galo Freitas resmi diumumkan bergabung. Barisan lini serang skuad asuhan Gilbert Agios pada kompetisi Liga 1 musim depan akan diperkuat dengan komposisi pemain asing yang melimpah. Sebab sebelumnya sudah ada 3 amunisi impor yang telah lebih dulu dipertahankan oleh manajemen PSIS Semarang seperti Carlos Cortes, Taise Marukawa, dan Guilherme dos Santos Carvalho. Pertama kali gabung latihan PSIS, Gianzola keluhkan satu hal. Pemain baru PSIS Semarang, Gianzola akhirnya bisa bergabung dengan sesi latihan. Dalam pertemuan pertamanya bersama skuad Mahesa Jenar, dia mendapatkan kesan tersendiri. Bagi Gianzola, ini adalah sesi latihan perdananya sejak resmi menjadi pemain PSIS Semarang pada 21 Mei 2023. Sehari setelahnya, Mahesa Jenar pun menggelar agenda latihan pertamanya di Stadion Citarum. Gelandang yang direkrut PSIS dari Arema FC ini pun merasa senang setelah mengikuti latihan pertama. Apalagi dia bertemu teman-teman lainnya seperti Septian David Maulana hingga Lutfi Kamal. Selain itu, gelandang berusia 24 tahun ini pun menjelaskan proses adaptasinya yang berjalan cukup lancar. Namun, salah satu yang menjadi tantangan tersendiri ialah cuaca panas Kota Semarang. Terlepas dari hal itu, proses adaptasinya cukup terbantu dengan rekan-rekan lainnya. Zola berharap dia bisa memberikan permainan terbaiknya untuk membantu Mahesa Jenar musim depan.